Video hari ini akan saya bahas soal emas minggu depan ya. Dan juga ini yang perlu kalian belajar supaya tahu ya, soal fundamental itu gak gampang dan banyak data yang harus kalian kumpulkan, digabungkan, dan itulah arahnya, tapi gak gampang. Saya pribadi aja pun susah sih mau menentukan arahnya kalau berdasarkan fundamental. Ya mungkin batas aku sampai situ. Ya maka saya lebih memilih ya gak usah ambil terlalu rumit ya. Kalau trading kita ambil terlalu rumit ya semakin susah kita trading karena berdasarkan psikologi ya. Jadi maka kenapa saya lebih ke full technical ya. Dan juga kalau walaupun kita kumpul, kita mau analisa dengan ambil keputusan arah mana, itu pun susah karena banyak pilihan ya. Skenario banyak situ. Jadi kita pilih mana yang tepat, mana yang gak tepat. Makanya pun pusing. Makanya saya lebih memilih ya ikut kapal besar aja. Mana yang dia belaya entry, kita entry gitu. Oke. Sekarang akan saya bahas kalau andainya, kalau saya andai hanya fokus suku bunga, kalau dia turun 5 bps memang minggu depan dia akan turun nih, memang. Tapi itu tidak ada jaminan bahwa suku bunga akan membawa emas naik, gak ada juga ya. Karena semua itu kurang, datanya belum kuat ya. Makanya kalian harus kombinasi ya. Setelah saya analisa, saya melihat ada tiga skenario dan juga sulit ambil keputusan ya. Sebenarnya yang bagus ini kita udah dapat data, cuma pilihan itu susah. Oke, saya kasih kalian pilihan lah. Coba kalian pilih yang mana ya kan. Sedangkan buy sama saja susah, apalagi fundamental ada 3 pilihan gitu ya. Oke, sekarang ada 3 skenario nih ya kan. Setelah EMC cut rate ya kan. Yang pertama, memang dia cut rate dan sesuai investasi ya kan. Itu kemungkinan besar akan terjadi sideways dan akan profit taking ya, akan koreksi gitu. Karena sebelum terjadi harga udah sangat tinggi. Jadi investor sudah tahu hasilnya sesuai diharap, jadi mereka akan asset take profit dan untung di situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya suku bunga diturunkan ternyata angkanya lebih besar dan juga Fed lebih dovish, itu akan membuat emas akan makin tinggi lagi di situ. Ya, akan lanjut breakout baru atau all time high lagi. Itu yang kedua skenario. Kalau skenario ketiga itu perlu hati-hati ya. Kalau saya dia karet netral ya, kecil, dan juga dia hawkish statementnya gitu ya, dan juga Fed masih kayak hati-hati gitu ya, dan juga masih ketat gitu. Nah, itu sebenarnya bisa membuat emas tertekan atau koreksi lebih dalam di situ. Nah, jadi ini ada 3 skenario. Kalian pilihlah mana yang akan dia pilih ya kan. Kalau saya dia karet dan juga dopis ya mungkin Fed lebih longgar kan. Ya mungkin USD bisa lemah, ya bisa breakout di situ. Nah, sekarang ada 3 skenario, kita mau pilih yang mana kan? Nah, nasi itu kan susah ya kan mau pilih. Kan. Nah, jadi semua ya tergantung masing-masing ya. Ya kalau saya karet dia hawkish itu bisa aja terjadi seller, bisa aja. Jadi tidak ada patokan ya. Intinya newsnya tidak ada patokan. Mau positif kayak negatif, harga juga bisa naik bisa turun ya, hati-hati. Jadi ini yang aku sampaikan ya. Semoga bisa hati-hati ya. Makanya saya lebih memilih kalau ini saya gak mau entry ya, tunggu udah tenang, dampaknya udah oke, baru kita ikuti aja situ ya. Jangan dikejar, semakin kejar nanti akan jenuh, akan capek, akan stres itu. Oke? Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen.